Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi, khususnya kepada siswa-siswi MTS Madrasah Tsanawiyah kelas 9 yang insya Allah pada awal Mei nanti akan menghadapi ujian akhir madrasah yang tahun ini akan menggunakan sistem asesmen madrasah. Sistem asesmen madrasah ini menggunakan beberapa bentuk atau jenis soal. Di antaranya adalah pilihan ganda yang jawabannya itu pilihannya ada 4, A, B, C, dan D. Kemudian pilihan ganda kompleks itu adalah pilihan jawaban yang berupa jawaban ada 2 dalam satu soal yang agak mirip, sehingga membutuhkan kejelian dalam membaca soal. Yang ketiga ada isian singkat. Terus yang keempat ada uraian. Selanjutnya nomor 5 itu ada yang namanya menjodohkan. Dan yang terakhir adalah memberikan pernyataan atau centang terhadap pernyataan salah dan benar. Jadi harus memilih salah satu. Terlebih dari semua jenis soal tersebut, bahwa kunci dalam segala ulangan, kunci dalam segala ujian apapun bentuknya, bahwa fahmus soal nisful jawab. Memahami soal adalah sudah mendapatkan setengah jawabannya. Maka perlu diperhatikan, perlu kejelian dalam memahami soal sebelum menjawab pertanyaan tersebut. Kemudian dalam teknisnya, dalam prakteknya mengerjakan soal asesmen madrasah nanti, itu harus mengerjakan soal-soal yang dianggap mudah terlebih dahulu, baru kemudian nanti mengerjakan soal-soal yang dianggap sulit. Baik, anak-anakku siswa-siswi kelas 9 Madrasah Tsanawiyah yang tahun ini mengikuti ujian akhir madrasah berupa asesmen madrasah, Bapak kali ini akan menyajikan latihan soal diikuti dengan bedah kisi-kisi berdasarkan kisi-kisi yang sudah beredar atau mungkin siswa-siswi semuanya sudah mendapatkannya. Namun sebelumnya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan mengikuti dengan membaca teks di bawah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wat ta'lima wat tadzakkura wat tadhkira wan naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalata alal khairi ibtigha'a wasillahi wa mardadihi wa qurbihi wa sawabih. Untuk kisi-kisi asesmen yang pertama, indikatornya adalah menganalisis penggunaan susunan gramatikal al-mubtada dalam kurung dhamir plus khobar. Susunan jumlah al-mubtada dan khobar adalah susunan jumlah ismiyah. Susunan jumlah ini atau kaidah ini sudah kita pelajari di awal itu di kelas 7 semester 2. Bisa kalian buka buku cetak atau modul atau LKS-nya
di kelas 7 semester 2 itu mulai dikenalkan dengan mubtada dan khobar. Di indikator ini sudah jelas khusus mubtadanya adalah dhamir. Dhamir di kelas 7 itu masih berupa dhamir yang mufrad, yaitu huwa, hiya, anta, anti, ana, nahnu. Huwa adalah al-ghaib, yaitu orang ketiga tunggal muzakkar. Kemudian hiya adalah al-ghaibah, orang ketiga tunggal laki-laki. Kemudian anta itu adalah mukhotob atau lawan bicara laki-laki. Kemudian kalau anti itu mukhotobah, yaitu lawan bicara perempuan. Kalau ana mutakalim, orang yang berbicara. Yang terakhir adalah nahnu, itu mutakalim mangal ghair, artinya si pembicara mewakili dirinya dan orang lain berjumlah banyak. Contoh soalnya itu seperti yang sudah ditampilkan di layar HP atau laptop kamu. Itu ada disajikan tabel berjumlah 5 jumlah. Yang pertama, ana thalibun, ismi azam, ana dhamir. Kemudian hadza mahmudun, huwa thalibun. Hadza isim isyarah, huwa itu adalah dhamirnya. Yang ketiga, rofidatun shodiqoti, hiya thalibatun, isim dhamirnya hiya. Yang keempat, ismi hilyah, hiya thalibatun, hiya dhamir. Yang terakhir nomor 5, huwa shodiqi ya Fauzan, huwa isim dhamir. Kelima jumlah tersebut itu semuanya adalah jumlah ismiyah, yaitu yang terdiri dari mubtada dan khobar. Ana thalibun, ana mubtada, thalibun khobar. Ismi azamun, ismi mubtada, azam khobar. Hadza mahmudun, hadza mubtada, mahmudun khobar. Huwa thalibun, huwa mubtada, thalibun khobar, dan seterusnya sampai nomor yang kelima. Minal jadwalis sabiqati al jumlatul lati tadullu bi qawangidi al mubtada dhamir plus khobar hiya fi raqmi. Nah, di sini contoh soalnya adalah contoh soal benar salah, maka harus memberikan pernyataan atau centang atau tanda yang menunjukkan bahwa jumlah nomor berapa itu adalah jumlah yang benar sesuai dengan permintaan, yaitu al-mubtada dhamir plus khobar. Maka jawabannya adalah salah, karena soal yang diminta adalah nomor 4 dan 5. Kita dimintai pernyataan benar dan salah, maka jumlah nomor 4 dan 5 itu salah, yang benar itu 1 sampai 3. Kemudian kisi-kisi yang selanjutnya adalah menerapkan fungsi gramatikal tentang al-mubtada. Itu mubtadanya berupa isim isyarah yang berpasangan dengan al-khobar, khobarnya berupa na'tun, sifat atau dzarful makan. Isim isyarah itu ada 4, yaitu hadza, hadhihi,
zalika dan tilka. Hadza dan zalika itu untuk mudzakkar, hadhihi dan tilka itu untuk muannas. Dilihat dari jenis kelamin atau fungsi isim isyarah berdasarkan pada jenis kelaminnya atau mudzakkar muannasnya. Kemudian kalau hadhihi dan tilka itu untuk muannas. Kemudian hadza dan hadhihi itu isim isyarah untuk menunjuk benda yang dekat atau bisa disentuh. Kemudian zalika dan tilka itu untuk menunjuk benda yang jauh. Contoh soalnya yaitu nomor 2. Al kalimatul lati tadullu fiha, kalimat atau jumlah yang menunjukkan di dalamnya itu berisi tentang mubtada isim isyarah dan khobarnya dzarful makan. Dzarful makan itu seperti contohnya fi, ala, fauqa, amama, waro'a. Itu contoh-contoh dari dzarful makan. Untuk yang alif, zalikal bustanu jadidun. Zalikal bustanu mubtada, di dalamnya ada isim isyarah yaitu zalika, jadidun khobar, itu adalah naktun atau sifat. Yang ba, al maqsofu janibal mal'abi. Al maqsofu mubtada, kantin, janibal mal'abi khobar, khobarnya adalah dzarful makan. Jim, Fatimatun tilmizatun mahiratun. Fatimatun mubtada, tilmizatun khobar, mahiratun naktun atau sifatnya tilmizatun. Dal, zalikal maidanu amamal ma'mali. Zalikal maidanu mubtada, di dalamnya ada isim isyarah, amamal ma'mali, di depan laboratorium adalah khobar. Kemudian untuk jawabannya adalah dal, yaitu zalikal maidanu amamal ma'mali. Untuk kisi-kisi nomor 3, indikatornya menyimpulkan isi teks naratif tema al-adawatul madrasiyah, peralatan sekolah. Kalau ada indikator menyebutkan isi teks, berarti di dalam soalnya itu pasti disajikan sebuah teks, dan di sini permintaannya adalah menyimpulkan isi teks yang bertemakan al-adawatul madrasiyah. Contoh soalnya nomor 3. Ismi Faruk, ana tilmizun fil fasli sabi'i bil madrasatil mutawassitatil hukumiyah al-wahidah Jakarta. Li sodiqoni fil fasli Mahbub wa Mahfuz. Haqibati launuha akhdaru wa haqibatu Mahbub launuha azraqu. Fiha qolamun wa mirsamun wa hibrun wa haqibatu Mahfud launuha aswadu. Fiha daftarun wa qirtasun. Mengamati teks yang disajikan pada nomor 3 itu semuanya, ini masih menyinggung tentang jumlah ismiyah, semuanya itu menggunakan susunan jumlah ismiyah, karena di dalamnya tidak ada kalimat fi'il, kata kerja, tidak ada kata kerjanya.
Contoh ismi Faruk, kalau dibaca dengan model atau sistem kitab kuning seperti ini. Ismi utawi jeneng ingsun iku Faruk. Ismi mubtada, Faruk khobar. Kemudian wahaqibatu mahbub launuha azraku. Wahaqibatu mahbub utawi tas punya mahbub iku launuha utawi warnane tase mahbub iku azraku biru. Haqibatu mahbub satu kesatuan itu menjadi mubtada, launuha azraku itu khobarnya haqibatu mahbub. Khobarnya haqibatu mahbub itu juga merupakan jumlah ismiyah. Launuha azraku, launuha utawi haqibatu mahbub menjadi mubtada, azraku iku azraku, khobarnya launuha. Dengan mengamati teks yang disajikan ini, kemungkinan jawaban yang bisa dipilih itu adalah menceritakan tentang peralatan sekolah berupa tas ya, diantaranya adalah tas, dan di dalamnya ada peralatan sekolah yang lain. Jadi jawabannya adalah haqibatu sodiqoini, artinya tasnya kedua teman saya. Untuk kisi-kisi nomor berikutnya adalah mengidentifikasi bentuk, makna, dan fungsi dari susunan gramatikal al-arqam 1 sampai 100. Sebelum kita membahas contoh soalnya, kita perdalam dulu untuk muzakarah, untuk mengingat kembali. Al-arqam atau disebut juga dengan al-a'dad, yaitu bilangan. Bilangan itu ada 1 sampai 100 di sini ya. Nah, cara penggunaannya atau kita mengenal nama bilangan yaitu dari 1 sampai 10 dulu. Untuk muzakkar, wahidun, ithnani, salasatun, arba'atun, khamsatun, sittatun, sab'atun, samaniyatun, tis'atun, asyaratun. Ahada asyara, isnani asyara, salasata asyara, arba'ata asyara, khamsata asyara, sittata asyara, sab'ata asyara, samaniyata asyara, tis'ata asyara, ishruna, wahidun wang ishruna, isnani wang ishruna, salasatun wang ishruna, arba'atun wang ishruna, khamsatun wang ishruna, salasuna, wahidun wa salasuna, isnani wa salasuna, arba'atun wa salasuna, khamsatun wa salasuna, arba'una, khamsuna, sittuna, sab'una, samanuna, tis'una, mi'atun. Kemudian untuk muannas, wahidatun, isnatani, salasun, arba'un, khamsun, sittun, sab'un, samanun, tis'un, ashrun. Apabila dipasangi oleh ma'dud
ya, dipasangkan dengan ma'dud. Contohnya kitabun wahidun, kitabanisnani, salah satu kutubin, arba'atu kutubin, khamsatu kutubin, seterusnya sampai 10, yaitu asyaratu kutubin. Untuk contoh yang muannas misalnya sabburatun wahidatun, sabburatanisnatani, salasu sabburatin, arba'u sabburatin, khamsu sabburatin, dan seterusnya sampai 10, yaitu asyru sabburatin. Kemudian untuk al-arqam yang berikutnya, materinya adalah tentang angka bertingkat atau disebut juga al-adadut tartibiyyu, yaitu dua jenis. Pertama mudzakar, yaitu al-awwalu, as-tsani, as-salisu, ar-rabi'u, al-khamisu, as-sadisu, as-sabi'u, as-saminu, at-tasi'u, al-ashiru. Kemudian untuk yang muannas al-ula, as-saniyatu, as-salisatu, ar-rabi'atu, al-khamisatu, as-sadisatu, as-sabi'atu, as-saminatu, at-tasi'atu, al-ashiratu. Itu semuanya adalah materi-materi yang berkaitan dengan al-arqam atau al-adad, yaitu angka. Untuk contoh soalnya yaitu nomor 4. Pada nomor 4 ini tipe soal yang disajikan adalah tipe soal isian singkat yang mungkin saja nanti ditemui di ujian aslinya, asesmen madrasah. Bisa jadi menggunakan pilihan ganda atau menjodohkan, maka banyak kemungkinan. Hadhihi bitaqatu Fatimata, hiya thalibatun fil madrasatil mutawassitatil hukumiyah as-sabi'ah Bandung, unwanu madrasatiha fi syari' Muhammad Toha, raqmu sab'ah wa salasina, wa raqmul hatif sifrun salasa arba'ah wahid khamsah arba'ah sab'ah sittah tis'ah samaniyah. Wa hadhihi shadiqatu Fatimah ismuha Khadijah, hiya thalibatun aydon, baitu Fatimata qaribun min baiti Khadijah, unwanu madrasatiha fi syari' Ahmad Yani, raqmu samin wa salasin. Minan nassis sabiq, dari teks di atas, raqmu unwani madrasati Khadijah huwa, kita harus menganalisis dulu teksnya dengan fokus kepada al-arqam. Yang ditanyakan adalah nomor alamat madrasahnya Khadijah, yaitu sab'atun wa salasuna. Kisi-kisi berikutnya yaitu menerapkan bentuk makna dan fungsi dari susunan gramatikal khobar muqaddam
dan mubtada muakhor sesuai dengan tema al-bait. Contoh khobar muqaddam dan mubtada muakhor yaitu al-hadiqatu waro al-baiti. Waro al-baiti hadiqatun. As-sahatu amamal baiti. Amamal baiti sahatun. Mubtada pada jumlah yang pertama itu terletak di awal jumlah, dan mubtada pada jumlah yang kedua itu berada di akhir jumlah. Untuk kisi-kisi terakhir pada materi kelas 7 yaitu menentukan ide pokok dalam teks naratif tema miyaumiyatil usroh dan membuat pola hubungan antar domir pada tasriful fi'lil mudhari. Untuk kisi-kisi yang pertama disajikan teks pada contoh soalnya. Hadhihi suratu usroti. Usroti kabiratun. Hadza ana wa hadza abi wa hadhihi ummi wa dzalika akhi wa tilka ukhti wa hadza jaddi wa hadhihi jaddati. Ismi Faruq, ana askunu fi syari' Muhammad Nuh wahid wa tis'in Malang, wa ana adrusu fil fasli tasi'i minal madrasatil mutawassitatil islamiyah al hukumiyah Atsaniyah Malang. Al-fikratul asasiyah min hadzal nasi hiya, ide pokok pikiran pada teks tersebut adalah jawaban yang kemungkinan tepat yaitu tentang ana wa usroti. Kemudian untuk kisi-kisi yang terakhir contoh soalnya adalah kulla yaumin ana nuktoh fi ghurfatil mudzakarati wa abi nuktoh al jaridata fi ghurfatil julusi wa ummi nuktoh at-ta'ama fil madbakhi. Al fi'lus shahih, kata kerja, kalimat fi'il yang benar, al-munasib sesuai dengan bil dhamiri minal jumlatis sabiqah, dari jumlah kalimat di atas ialah kulla yaumin ana ajlisu fi ghurfatil muzakarati wa abi yaqra'u al jaridata fi ghurfatil julusi wa ummi tatbakhut ta'ama fil matbahi. Maka jawabannya adalah dal. Untuk lebih lengkapnya perhatikan pasangan domir dan fi'il mudhari di bawah ini.